Waalaikumsalam Nadifa. Duduk nak. Iya. Bagaimana kabarnya Nadifa? Alhamdulillah lumayan baik, Bu. Iya ya. Lumayan baik Di. Biasanya kalau Nadifa sudah bilang baik-baik pasti ada sesuatu yang terjadi. Iya, Bu. Iya. Oke. Nadifa lagi sibuk apa sekarang nak? Lagi susun skripsi sih, Bu. Lagi padat-padatnya. Wah iya ya. Padat memang kegiatannya. Besar banyak tugasnya juga. Iya ya. Bagaimana persiapannya sejauh ini nak? Alhamdulillah di bagian mama Kak penelitian, Bu, tinggal susun instrumen money. Iya. Ya semangat nak terus skripsinya. Ya, makasih, Semoga Bu. iya semoga cepat sudah nak. Insyaallah, amin. Iya. Kalau begitu boleh Ibu tahu apa tujuan Nadifa datang ke ruangan Ibu? Saya tuh saya ada kesulitanku terkait move on, Bu. Oh, iya ya. Nadifa, kan sebelumnya Nadifa pernah mengikuti sesi konseling dengan Ibu kan? Kalau tidak salah itu waktunya 3 bulan yang lalu ya? Oh iya, Bu. Iya. Iya, jadi Nadifa sudah tahu ya terkait dengan asas-asas yang harus dilakukan dalam proses konseling. Iya, saya ingat beberapa asas-asas konseling itu. Ya, nah apa saja asas-asas yang Nadifa ingat? Salah satunya itu yang asas kerahasiaan, yang dimana kalau cerita apapun yang terjadi, apapun yang diungkapkan tidak akan diketahui dan dijamin keamanannya dari diketahui oleh publik. Nah betul sekali. Kalau Nadifa ingin melakukan proses konseling itu, Nadifa itu harus bercerita tanpa khawatir ceritanya akan tersebar luas karena adanya asas kerahasiaan tadi. Nah selain itu juga ada namanya asas keterbukaan. Nah dan di sini Nadifa itu harus bersedia untuk terbuka dalam menceritakan permasalahannya sama Ibu. Oh, iya. Nah di situ juga ada asas kesukarelaan. Di situ Nadifa sukarela dengan keinginannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Nah baik, jadi Nadifa sebelum kita melakukan konseling, Bu mau jelaskan bahwa keberhasilan dari sesi konseling ini akan tergantung pada Nadifa sendiri, keinginannya Nadifa sendiri. Bagaimana sih Nadifa menyelesaikan masalahnya? Dan di sini Ibu sebagai konselor hanya sebagai fasilitator saja nak. Oh, iya. Jadi Nadifa itu harus menyelesaikan masalahnya sendiri dan mencari solusinya yang harus dihadapi dan harus ditangani. Iya, Bu. Yang mengerti Nadifa? Iya, Bu. Oh, iya. Oke. Nah sebelumnya itu Ibu juga mau bertanya, kira-kira berapa waktu yang kita butuhkan dalam sesi konseling ini Nadifa? Sekitar 30 sampai 45 menit, Jip. Oh iya bisa. Sepertinya itu cukup nak. Iya. Oke. Kalau begitu kita sepakati ya nak, jadi waktu konseling ini tidak lebih dari 35 menit sampai 45 menit. Oh iya, Bu. Oh iya. Kalau begitu bisa Nadifa ceritakan apa yang saat ini Nadifa alami atau masalah apa yang membawa Nadifa ke ruangan Ibu? Bu, yang itu tadi susah Kak move on karena itu beberapa kayak kenangan gitulah stuck di kepala aku gitu. Dan itu sangat menyulitkan sekali bagi saya gitu. Iya. Kenapa hubungan Nadifa bisa berakhir? Kenapa Nadifa bisa mengalami kesulitan move on ini? Apa saja penyebabnya nak? Oh jadi Nadifa merasa kesulitan dan terus terbayang-bayang dengan mantannya ya? Iya, Bu. Oke, ternyata seperti itu. Nah sekarang Ibu mau bertanya kepada Nadifa, dari skala terendah dari 0 sampai 10 berada di skala berapa tingkat kesulitan move on yang Nadifa rasakan? Sekitar kalau 1 dan sampai 10 itu sekitar 8. Oh iya ya. Jadi Nadifa ini merasa bahwa kesulitan move on yang Nadifa rasakan itu berada di angka 8. Mengapa tidak 9 atau 10 saja Nadifa? Kenapa tidak 9 dan 10? Karena sebagian mungkin sekitar 20% itu kayak merasa move on maka, Bu. Tapi kadang kembali lagi lebih besar rasa untuk sulit dilepaskan. Iya ya. Ibu paham terkait dengan itu bahwa proses kita melupakan orang lain itu sangat susah memang. Nah, iya. Jadi sekarang ini jika Nadifa tadi kan menunjukkan di skala 8. Nah, itu tingkat kesulitan move on yang saat ini Nadifa rasakan. Jadi dari skala 0 sampai 7 berapa tingkat kemudahan atau kemajuan yang diharapkan Nadifa saat ini? Sekitar 5% berkurang 30%. Oh iya ya. Bagus nak. Mengapa Nadifa memilih angka skala 5? Karena saya pikir kalau ada dukungan, bantuan dan dorongan kepada saya, mungkin saya bisa mengambil langkah-langkah, ada langkah-langkah yang bisa aku ambil supaya bisa menerima sama lepaskan itu pikiran atau ingatan-ingatan yang stuck di saya. Iya ya. Itu dari alasan dan penjelasan Nadifa tadi itu termasuk realistis ya, karena dalam perjalanan ini kalau dari perjalanan ini apa yang membuat Nadifa mengalami hal yang paling sulit atau menantang begitu nah? Mungkin saat saya berusaha Kak menghadapi situasi dimana kalau sadar Kak
itu hal-hal yang sudah jadi kenangan itu tidak ada nih, sudah di masa lalu nih, bukan di masa sekarang. Dan itu yang bikin Kak, nggak ada nih, kayak kembali Kak didorong Kak kembali ke kenyataan. Iya, iya. Susah. Iya. Jadi Ibu mau tanya lagi nih, kalau saat-saat situasi tertentu atau dalam beberapa minggu terakhir ini, apakah Nanipa hanya pikirannya hanya semuanya tertuju kepada mantannya atau tidak begitu nak? Kadang-kadang tidak ingat kalau misal sibuk Kak atau sama Kak, kayak hangout teman-temanku sama teman-temanku. Iya. Bagus. Jadi kalau Nanipa itu sibuk sama teman-temannya, pikirannya tidak sebetulnya tertuju kepada mantannya. Iya. Dan apakah ada hal-hal tertentu yang terjadi atau situasi khusus yang membuat Nanipa merasakan hal yang begitu? Mungkin karena saat itu lebih fokus Kak sama kegiatan itu, dan atau terlalu dalam itu percakapan. Jadi tidak terlalu kuingat apa yang bikin Kak sulit yang kayak kenangan itu. Jadi karena tidak kuperhatikan, karena terbagi pikiranku tuh. Iya. Jadi menarik sekali Nanipa, karena bisa jadi ada momen yang atau ada potensi untuk menemukan momen-momen tersebut yang Nanipa alami dalam kehidupan sehari-hari ya. Bagaimana menurut Nanipa? Ya, saya setuju sama ibu karena Ya. gitu. Ya. Relax saja ya nak. Ya. Di sini ibu mau memberikan apresiasi sama Nanipa karena Nanipa itu bisa tidak sepenuhnya pikirannya tertuju kepada mantannya saja. Nah, Nanipa juga menemukan adanya kemungkinan bisa lepas dari pikiran-pikiran tersebut. Apakah Nanipa setuju? Iya, saya setuju kalau ada di mana momen-momen seperti itu terjadi. Ya, untuk sekali Nanipa. Nah, sekarang ini ibu mau coba kasih Nanipa sebuah medical question. Bagaimana Nanipa membayangkan bahwa jika suatu hari itu Nanipa bangun dari tidur dan semua kesulitan move on, rasa terbayang-bayang Nanipa sama mantannya itu lenyap, dan apa yang akan berbeda dari hidup Nanipa? Bagaimana perasaan yang Nanipa akan rasakan? Mungkin jika suatu saat itu terjadi, mungkin lebih lega, maka lebih merasa bebas dari pikiran itu, jadi merasa lebih ringan, dan mungkin bisa muka fokus dengan bisa muka beraktivitas dengan biasanya, kan karena hal-hal ini tidak bisa beraktivitas dengan normal gitu. Ya. Maksudnya Bu, Nanipa sudah benar-benar melupakan mantannya. Ya. Apa yang Nanipa rasakan dan apa yang akan Nanipa rayakan? Kalau begitu saya mungkin bakal merasa lebih lega. Ya. Dan kalau tahu kalau bisa move on, berarti ini ya mungkin bagi orang lain itu kayak apa Ji itu toh. Iya. Bagi saya kayak itu hal-hal yang sebuah perjuangan yang bisa aku capai, ini titikku. Jadi akan kurayakan nih dengan teman-temanku, misal kalau yang tahu tentang masalahku gitu. Ya, benar sekali Nanipa membayangkan bahwa kebebasan dan kegembiraan itu bisa Nanipa cari sendiri. Nah, Ibu mau tanya lagi, bagaimana sih Nanipa bisa menciptakan momen-momen kebahagiaan yang seperti itu dalam kehidupan sehari-hari Nanipa? Mungkin saya mau coba hobi baru, mencari hal-hal kecil yang bisa saya lakukan dan bisa saya fokus ke hal itu, dan bisa menghidupkan diri saya kembali. Ya, sangat bagus Nanipa ya, karena kita dengan perasaan yang lega dan fokus pada hal-hal positif itu sebagai sumber kekuatan kita untuk melangkah maju. Nah, bagaimana Nanipa bisa mencapai hidup dengan pikiran yang tidak terlalu terbebani? Mungkin dengan yang kayak tadi Bu, yang mencari hobi baru, Ya. Kegiatan kecil, mungkin pekerjaan atau apapun itu yang bisa bangun, hidupkan diri saya kembali, Ya. dan membuat saya lebih dekat dengan orang-orang yang kemarin saya tinggalkan gara-gara ini. Ya, betul sekali Nanipa. Itu sangat positif. Iya, saya akan mencoba cari hobi-hobi baru gitu. Oke. Jadi bagus Nanipa. Sekarang Nanipa, adakah langkah konkret yang ingin Nanipa ambil dalam waktu dekat ini untuk mengubah perasaan Nanipa lebih ke positif lagi? Mungkin mencari kegiatan yang menarik bagi saya, dan lebih bagus mungkin kalau aku ajak teman-temanku, Iya. supaya tidak sendiri kan. Iya Bu. Iya Nanipa. Aduh Ibu, Anda ya. Terbawa suasana mungkin, Iya. Bu, ya. Iya. Nah, oke Nanipa. Itu langkah yang positif sekali bagaimana Nanipa melibatkan diri dengan kegiatan yang menyenangkan, juga membantu Nanipa untuk membangun kembali kebahagiaannya. Jangan ragu untuk berbagi dengan teman-teman Nanipa. Nah, jadi mari kita rangkum sedikit ya. Jadi Nanipa datang ke sini itu dengan tujuan untuk mengatasi kesulitan move on-nya setelah hubungannya berhasil dengan pacarnya kan? Ya. Oke, jadi Nanipa berharap bisa mencapai tingkat kemajuan dengan ukuran skala yang 5 dalam kesulitan move on kan? Nah, juga Nanipa menyadari bahwa ada momen-momen di mana pikiran yang tidak sepenuhnya tertuju pada mantan kan? Ya, selain itu, Ibu ingin kamu coba mengidentifikasi kegiatan atau hobi yang Nanipa benar-benar membuat Nanipa bahagia gitu. Mungkin ada hal-hal tertentu, coba dilakukan dan libatkan diri lebih jauh lagi dengan teman-teman Nanipa sendiri. Kan tadi Nanipa bilang, kalau teman-temannya bisa membuat Nanipa berubah pikiran dari terus memikirkan mantannya, jadi lebih positif lagi. Ya. Nah, setelah itu kita akan membahas juga bagaimana sih pengalaman tersebut akan mempengaruhi perasaan Nanipa. Bagaimana Nanipa, apakah bersedia mencoba tugas ini? Iya Bu, saya siap. Iya, oke. Baik Nanipa, saya harap
konseling ini bisa membantu proses mengatasi kesulitan move on yang dialami oleh Nak Ipa. Nah, ingatlah bahwa perubahan itu membutuhkan waktu, Nak. Oh iya, Bu. Ya, di sini juga saya sangat mendukung Nak Ipa bahwa dalam perjalanan ini, apapun hal yang kamu ingin atau kamu ingin diskusikan begitu, atau butuh sesi konseling lagi, jangan ragu, Nak. Datang ke chat ibu ya. Ya bisa chat ibu kak, atau langsung datang ke ruangan ini. Iya, makasih. Ya, sama-sama. Nah, Nak Ipa sampai jumpa di sesi konseling berikutnya. Semoga Nak Ipa menemukan kedamaian dan kebahagiaan lagi ya. Amin. Ya, tidak sedih-sedih lagi ya. Iya, Bu. Oke. Terima kasih juga sudah bersedia menghubungi ibu. Jangan ragu-ragu datang lagi ya, Nak. Iya, Bu.